Jadi dalam video ini saya akan merangkum dan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam pertemuan APP pertama, kedua, dan keempat di tahun 2026 ini. Saya akan menjelaskan apa tema yang digunakan, teks kitab suci yang digunakan, dan aksi nyata yang dilakukan. Nah, pada pertemuan APP yang pertama, itu bertemakan tentang umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Nah, adapun teks kitab suci yang digunakan yaitu diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 5 sampai dengan ayat 12 tentang Yesus sebagai pohon anggur dan kita sebagai rantingnya. Nah, aksi nyata yang dilakukan oleh umat dalam menunjukkan kesatuan dengan Yesus dalam hidup sehari-hari sebagai persekutuan umat Katolik yaitu yang pertama, mengendalikan diri dan melatih kesabaran. Yang kedua, mengunjungi orang-orang sakit. Yang ketiga, saling menyapa dimanapun berada. Dan yang keempat, mengikuti bimbingan dari Roh Kudus. Nah, dalam pertemuan APP yang kedua, bertemakan tentang umat Katolik meningkatkan pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Adapun teks kitab suci yang digunakan yaitu diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai ayat 20 tentang Yesus memberikan amanat agung. Aksi nyata yang dilakukan oleh umat seperti kisah yang dialami oleh ke-11 murid yang diutus oleh Yesus adalah yang pertama, siap melayani dengan iman dan mengandalkan Roh Kudus meski terbatas kemampuan. Contoh nyata yang diberikan oleh umat yaitu di mana ketika terpilih menjadi seorang pengurus lingkungan, dia menerimanya dan percaya kepada Yesus bahwa Roh Kudus akan menyertai dia dalam pelaksanaan tugas tersebut. Yang kedua, merasa diberkati Yesus karena weekend pastoral yang sedang dilakukan oleh seorang mahasiswa berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, dalam pertemuan APP yang keempat bertemakan tentang umat Katolik meningkatkan perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal. Adapun teks kitab suci yang digunakan yaitu diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai ayat 30 tentang kisah Yesus dan anak perempuan seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang sedang kerasukan setan. Aksi nyata yang dilakukan umat sesuai dengan kitab suci yang didalami untuk lebih peka dan terbuka tentang orang-orang yang berbeda latar belakang atau kepercayaan dengan komunitas kita adalah dengan cara yang pertama, tidak membantu hanya dengan memandang kesamaan saja, melainkan karena memandang siapa yang membutuhkan. Yang kedua, menjalin relasi dengan semua sesama, bukan hanya dengan komunitasnya saja. Yang ketiga, tidak memikirkan pandangan negatif orang lain terhadap diri sendiri. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan yang berbeda, baik berbeda agama, suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Dalam berjalannya pertemuan APP ini, fasilitator telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Fasilitator mampu menciptakan suasana yang hidup, terbuka, dan partisipatif. Melalui pendekatannya yang hangat dan komunikatif, umat terdorong untuk terlibat aktif serta sukarela membagikan refleksi pribadi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan batin umat. Jadi, saudara dan saudari sekalian, melalui APP ini kita diajak untuk hidup dalam persekutuan, mewartakan Injil dan mengasihi tanpa batas. Mari kita berjalan bersama menjadi terang dan menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Demikian hasil rangkuman APP pertemuan pertama, kedua, dan keempat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara dan saudari sekalian. Terima kasih.